Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kemenak Desa Selatan beserta rombongan, yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren se-Pesisir Selatan, yang kita hormati Bapak-bapak Dewan Hakim, yang kita hormati segenap Yayasan Nurul Yakin, yang kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, yang kita hormati ofisial peserta lomba se-Kabupaten Pesisir Selatan. Umumnya hadirin hadirat para undangan yang hadir pada kesempatan ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengangkat acara yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan acara lomba
tapis, pidato, dan kitab kuning. Semoga ini akan menjadi motivasi bagi masing-masing kita santri-santriwati yang berada di selatan ini. Selanjutnya salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu santri-santriwati yang kami cintai, kami semua pimpinan pesantren Nurul Yakin ini mengucapkan selamat datang kepada semua kita yang telah hadir pada kesempatan ini untuk meriahkan acara lomba ini. Kepada anak-anak kami, berpaculah, nampakkanlah prestasi kita yang sesungguhnya. Juara satu itu hak semua kita. Namun kami di Pondok Pesantren pada Nurul Yakin ini mengucapkan maaf apabila ada di tempat kita ini mungkin kesenjangan, kesalahan tidak satu pada tempatnya. Kami mohon maaf karena inilah adanya sekolah kita ini. Dan juga kami terima kasih banyak atas bantuan semua kita, semua pondok pesantren demi lancarnya acara Hari Santri Nasional ini yang ke-8 untuk pesisir ditempatkan di Nurul Yakin ini. Tidak mungkin akan bisa dilaksanakan sekolah kita yang seperti ini, acara yang sebesar ini, kalau bukan bantuan dari kita-kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua kita yang telah bantu lancarnya acara kita ini. Barangkali tidak dapat disampaikan sepatah kata atau sambutan ini dapat disampaikan dari kami. Cukup demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kemenak, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Kasipotret Kabupaten Pesisir Selatan. Seterusnya yang kita hormati Bapak Dewan Hakim juga dari Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan hadir bersama kita. Seterusnya yang kita hormati Bapak Kaubah Rengayang beserta jajaran beliau akan hadir di tempat ini. Seterusnya yang kami hormati Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Pesisir Selatan, Kiai, Buya Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Pesisir Selatan yang kami hormati. Seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Yayasan Nurul Yakin pada Meniangin yang hadir pada kesempatan ini. Seterusnya kita hormati pimpinan pondok pesantren Nurul Yakin Buya yang kita hormati, semoga beliau sehat selalu karena di usia umur yang 70 tahun sekarang rentan dengan sebuah kematian. Mudah-mudahan umur beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Pondok Pesantren Nurul Yakin yang hadir pada kesempatan ini. Teristimewa yang kita hormati kafilah peserta lomba hari santri yang ke-8 se-Kabupaten Pesisir Selatan, santriwan dan santriwati yang hadir pada kesempatan ini. Segala puji tercurah buat Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sejarah mengatakan semenjak Kabupaten Pesisir Selatan ada dalam rangka memperingati Hari Santri, inilah perdana cara kita dan sistem kita untuk melaksanakan Hari Santri di Kabupaten Pesisir Selatan. Mudah-mudahan rencana awal, langkah awal diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bukakan hidayah dan petunjuk kepada kita bersama, sehingga hari santri di hari-hari yang akan datang tentu jauh lebih baik daripada hari ini. Karena kata orang Batak, isi no adong johor dari hari dan sekali, itulah holok dan marutok. Ya tahu Pak kasih itu. Kemudian selawat beriringan dengan salam. Tidak pernah bosan-bosannya kita ucapkan kepada baginda kita, kekasih Allah, pujaan hati umat Islam, yakni Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan gemahan selawat dan getaran selawat yang tumbuh daripada pori-pori kita sepanjang kulit yang ada, menjadi darah daging dalam jiwa kita, sehingga kita dapat mengamalkan syariat yang ditinggalkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, atas nama mewakili Pondok Pesantren se-Kabupaten Pesisir Selatan, saya secara pribadi mohon maaf kepada Kiai, Buya dan Ustaz berdiri di hadapan Buya dan Kiai pada kesempatan ini. Hanya sebuah selangkah kepercayaan yang Bapak Buya Kiai berikan kepada saya untuk saya berdiri di tempat ini dan seperti ini. Tentu kilap dan salah pada Buya dan Kiai, mohon petunjuk dan petunjuknya, nasihat-nasihat ke depan, sehingga pondok pesantren kita lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, atas nama Forum Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Pesisir Selatan, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ketua dan Pengurus Yayasan Nurul Yakin, pimpinan seluruh lapisan masyarakat dan majelis guru Pondok Pesantren Nurul Yakin yang telah mau menjadi tuan rumah dalam rangka memperingati Hari Santri yang ke-8, yang upacaranya insya Allah pada tanggal 22 Oktober hari Sabtu akan kita laksanakan di sini. Tentu mudah-mudahan ini tempat kita jadikan sebagai Hari Santri yang ke-8. Mudah-mudahan pada suatu hari nanti Pondok Pesantren Nurul Yakin sebagai pondok pesantren nomor 3 tertua di Kabupaten Pesisir Selatan di masa-masa yang akan datang, bagaimana pesantren ini bisa mengibarkan benderanya di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat, setidaknya di Kabupaten Pesisir Selatan. Ibaratkan bahasa Minang, duduk bisa sama rendah, tagak bisa sama tinggi, dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Padang, di Padang Panjang, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Seterusnya, hari ini kami mohon maaf bahwa kita terima kasih kepada Pak Kasih Kapolres, walaupun beliau dalam kondisi dapatkan musibah, cobaan dan ujiannya sangat berat. Ayahanda tercinta beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa hari yang silam. Sebagai orang pesantren, pada kesempatan ini, mari bersama Bapak Ibu kita semua membacakan Al-Fatihah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adaikan Al-Fatihah ini Allah berikan pahala. Kita niatkan pahalanya kepada ayahanda tercinta Bapak Kasih Pontren Bapak Haji Sudirman ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ala haziniyah Al-Fatihah. Dengan kondisi yang seperti itu, beliau sebagai kasih di Kabupaten Pesisir Selatan tidak pernah bosan memberikan petunjuk dan arah serta langkah dalam rangka memperingati Hari Santri yang ke-8 ini.
Itu kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kasih dan jajaran beliau, sekaligus juga Pak Kamenak Kabupaten Besi Selatan. Karena semua program yang kita ajukan kepada Pak Kamenak di ACC-kan dan beliau setujui. Di antaranya untuk hari santri di Kabupaten Besi Selatan kita adakan lomba. Pertama, hafiz Quran yang juz yang ke-30 setingkat MTS atau Sanawiyah se-Kabupaten Pondok Pesantren. Yang kedua, lomba kitab kuning untuk tingkat Sanawiyah, dan kita sudah sepakat tentang itu. Dan yang ketiga, lomba pidato boleh Sanawiyah dan boleh hadiah Pondok Pesantren se-Kabupaten Besi Selatan. Dan yang keempat, lomba literasi, dan itu bahannya sudah dikirimkan. Mudah-mudahan nanti Pak Kasih Kapotren ini bisa dijadikan buku dan dijilid sebagai sejarah awal Pondok Pesantren di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun demikian, cita-cita kami Ustadz dan Kiai yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah MTQ yang ke-41 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah tahun 2024 yang insya Allah tuan rumahnya adalah Sutra. Kita bercita-cita bagaimana peserta-peserta MTQ se-Kabupaten Pesisir Selatan semuanya adalah orang-orang yang berasal dari pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Di semua bidang itu adalah orang pondok pesantren. Maunya kita seperti itu, sehingga kita sebagai pondok dan orang pondok tidak kalah saing dengan sekolah SMP, tidak kalah saing dengan sekolah SMA. Kita bangga dengan sebuah Kabupaten Bukit Tinggi, ke Padang Panjang. Orang bangga kalau menyekolahkan anaknya ke pesantren, tidak bangga menyekolahkan anaknya ke SMP. Mohon maaf, sehingga SMP menderita mencari murid ke rumah-rumah, sehingga SMP bagaikan kerakuk tumbuh di atas batu. Hidup misalkan makin tidak namun itu di Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Orang lebih bangga menyekolahkan anaknya di pesantren. Itu Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Dan kita berharap hari ini yang terjadi baru di Selatan, belum ada pondok pesantren, mohon maaf, belum ada pondok pesantren yang mengalahkan SMP 1 di Kabupaten Pesisir Selatan, di kecamatan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita ke depan berharap setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ada sebuah pondok pesantren, dan pondok pesantren itu jumlah muridnya mampu mengalahkan SMP yang ada di kecamatannya masing-masing. Itulah cita-cita kita ustaz-ustazah yang hadir pada kesempatan ini. Seterusnya, pada acara lomba ini kami sampaikan, sengaja kami sampaikan, memang sumber dana yang ada hari ini adalah sumbangan dari Buya Kiai, dari pimpinan pondok yang jumlah 13 buah pondok di Kabupaten Pesisir Selatan. Mohon kiranya kita ada trofi bergilir Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Ini sudah disediakan. Setelah itu ada trofi juara 1, 2, dan 3. Insya Allah kita hadiahkan piagam. Juga ada piagamnya. Seluruh peserta lomba, baik juara maupun tidak, akan mendapatkan piagam di acara Hari Santri yang ke-8 ini. Dan yang ketiga, insya Allah kita akan adakan bonus. Jumlah banyaknya tidak akan disampaikan di forum ini. Lihat saja nanti di amplop masing-masing siapa yang menerimanya. Kenapa demikian? Karena hari ini, mohon maaf, situasi dan kondisi waktu yang pendek, kita susah, tidak bisa melangkah. Karena kita belajar, senjata dan kekuatan belum mampu kita pergunakan semaksimal mungkin. Hanya minimal saja. Insya Allah ke depan, senjata-senjata akan kita pergunakan. Dan hari santri ini kita laksanakan meriah, lebih meriah daripada hari ini. Lomba juga jauh lebih meriah daripada hari ini. Kita adakan insya Allah kalau setuju Pak Kasih dan Kemenak, ada lomba hafiz Quran mulai dari 1 juz sampai 10 juz. Yang itu adalah lahirnya di pondok-pondok pesantren, tidak di SMP dan tidak di SMA. Mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, seadanya ada dari SMP di sini. Mayoritas selama ini kitab kuning lahirnya dari pondok pesantren. Hafalan Quran, tilawah banyak lahir dari pondok-pondok pesantren. Semua jenis yang ada itu, pidato lahirnya di pondok pesantren, MSI lahir dari pondok pesantren, khutbah Jumat lahir dari pondok pesantren. Kita berharap ke depan semua kegiatan-kegiatan itu nanti kiranya Pak Kasih menyetujui dan ini bisa kita lakukan nanti di Kabupaten Pesisir Selatan. Terakhir saya sampaikan kepada Kiai Ustazah, habis pembukaan ini mungkin barangkali ada waktu Kiai bersama Pak Kasih kita bertemu sebentar. Kalau bisa maunya saya untuk penetapan hari santri tahun 2023, hari ini ditetapkan mana pondok pesantrennya, sehingga persiapan kita lebih jauh, lebih matang, tidak seperti tahun ini hanya dalam waktu sebentar kita mempersiapkan ini. Tentu tuan rumah agak kewalahan dari segala hal, banyak kurangnya, banyak salahnya dan banyak khilafnya. Namun kurang dan salah dan khilafnya
mari kita jadikan sebuah referensi ke depan untuk kita berbeda diri, sehingga setiap hari santri di Kabupaten Pesisir Selatan, sebuah kabupaten yang agak beda tampilnya dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Itu saja kepada ananda kami semua, santriwan dan santriwati, selamat berlomba, selamat berjuang. Andaikan menang, itu merupakan keberuntungan. Andaikan tidak menang, barangkali sebuah keberuntungan yang tertunda. Tunggu saatnya keberuntungan itu tolong kalian gapai. Man jada wajada, siapa yang sungguh insya Allah akan mendapat. Siapa yang tidak sungguh pasti akan ketinggalan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir bersama-sama di Ponpes Nurul Yakin Padang Mandiangin ini dalam rangka acara pembukaan perlombaan antar santri-santriwan Ponpes Kabupaten Pesisir Selatan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, tertib dan lancar hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah selalu curahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Beni Pontren, Bapak Haji Sudirman SAG. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak Kiai, Ustadz Ustazah, pimpinan Ponpes se-Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kami hormati Dewan Hakim atau Dewan Juri tim penilai pada acara lomba kali ini. Tim penilai kita hari ini tidak berasal dari pesantren, tapi dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Tapi pada umumnya beliau ini adalah jebolan pondok pesantren. Kenapa kita tidak ambil dari pesantren yang ada di Pesisir Selatan? Nanti ada misalnya kita ambil jurinya dari Mandiangin. Kebetulan yang juara satu itu memang dari Mandiangin. Nah, jadi supaya penafsirannya tidak lain-lain. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Dewan Juri, Dewan Hakim bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita yakin dan percaya karena beliau ini juga Dewan Hakim tingkat nasional. Sehingga melahirkan nanti bibit-bibit terbaik di Kabupaten Pesisir Selatan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Buya kita tadi. Karena kita 17 ya Bu ya, 13 Ponpes Kabupaten Pesisir Selatan. Kalau dibandingkan dengan Kabupaten Agam ya memang belum seberapa itu. Tapi kalau seandainya ke-13 itu bisa sejajar dengan Ponpes-Ponpes yang lain yang ada di Kabupaten Agam. Kalau Kabupaten Agam itu standarnya sudah Sumatera Barat itu. Ya, sudah Sumatera Barat. Kalau ikut lomba di pondok pesantren yang ada di Agam, itu sama nilainya kita sudah lomba baca kitab kuning, levelnya sudah Sumatera Barat. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dan kita rencanakan jauh-jauh hari, insya Allah nanti hasilnya juga baik, hasilnya juga masih maksimal. Seperti MTQ kemarin atau MTQ untuk 2024 nanti, kita usahakan
Untuk pesertanya, lomba kitab kuning berasal dari Ponpes yang ada pesisir selatan. Dan juga lomba tafis itu. Tafis itu kalau untuk tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, kalau cukup pesertanya semuanya 10 orang. Kalau 10 orang, kalau juara satu semuanya cabang tafis itu, katakanlah Lengayang. Ke 10-10-nya juara satu berarti Lengayang itu sudah juara umum itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sampaikan kepada siswa, santriwan, santri wati yang ikut lomba, ikuti lomba ini sebaik-baiknya. Kemudian penghormatan kami tadi kepada penghulu dari Kecamatan Lengayang yang hadir bersama kami pada kesempatan ini. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan kepada kita, selamat berlomba. Mudah-mudahan niatkan lomba ini untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk menyebarkan siarnya agama Islam di daerah kita. Kalau kita niatkan nanti untuk mendapatkan ridho Allah, untuk menyebarkan agama Islam, insyaallah nilainya akan ada di sisi Allah, akan nilai sebagai amal ibadah. Hendaknya, amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang diwakili oleh Bapak Kasipodi Ponren, kita mintakan kesediaan kepada beliau untuk membuka acara perlombaan ini secara resmi nantinya. Yang terakhir kami sampaikan mewakili sebagai Kepala KUA Kecamatan Lengayang, kami sampaikan setelah acara ini buka oleh Bapak Kementerian Agama, kami nanti mohon izin dan insyaallah siangnya kami juga akan ke sini. Karena setelah ini ada acara, kami akan minta izin. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Wahdina subula salam wa najina minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama kita hormati tuan rumah acara ini, pengurus forum komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Pesisir Selatan beserta semua jajarannya pimpinan pondok pesantren. Alhamdulillah telah dapat melaksanakan acara ini. Kemudian kami hormati rekan-rekan kami, Dewan Juri ini, sekaligus juga pejabat di Kementerian Selatan. Ada ini Pak Kasih PAU, Pak Betriadi STI, Pak Haji Jamil STI, Pak Bambang LC, ya, ini dari juga Akimida, Pak Ibu Riri nanti, ya, Ibu Riri Salifah ini STI. Dan kami sendiri ya, pesan sebagai kerja Dewan Juri dan juga dari Kementerian Selatan. Kemudian yang kami mau hormati juga rekan kami saudara Ketua Kecamatan Lengayang. Ya, alhamdulillah ini perdana kita bertemu di sini Pak Ketua. Kemarin kita sini Pak Ketua juga masih belum bisa terima. Kita juga rekan-rekan dari KUA, Bengkulu, Pak Besar, Pak Mirus. Dan kami hormati pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Selatan, pimpinan pondok pesantren Nur Yakin selaku tuan acara kita, kemudian pengurus yayasan yang hadir bersama kita, mungkin ada unsur dari kecamatan, unsur wali nagari, tokoh masyarakat yang hadir pagi ini, kemudian kami hormati para ofisial dan yang kami cinta dan kami banggakan, khusus ya
santriwan dan santriwati peserta lomba dalam rangka Hari Santri ke-8 tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Umumnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, bila syukur kita sampaikan di hadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi rahasia ini kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Nurul Yakin ini dengan izin Allah SWT untuk lomba Hari Santri. Salam dan salam terhormat Nabi kita Muhammad SAW sebagai suatu hasanah dalam agama Islam untuk berubah di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang hormati, Bapak pimpinan Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Yang pertama, sampaikan salam maaf dari Pak Kemenak ini, seluruh pimpinan pesantren ya, yang sebenarnya beliau hadir hari ini, tapi karena kesibukan tugas, maka kami mewakili untuk kegiatan kita hari ini. Yang kedua, Hari Santri adalah sebuah hari bersejarah di negara kita, ya, yang dicanangkan oleh Presiden dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Dicanangkanlah tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Santri. Hari ini bawa anak-anak kami, kenapa dibuat ini? Karena setelah dikaji ke belakang sejarah negara kita ini, ternyata negara ini besar perannya santri. Saya terharu melihat nih santri yang pakai kain membonjol ini. Ya, saya terharu sekali ini. Ya mereka itulah dulu sekarang kita berjuang. Di Ponegoro membawa santrinya, Imam Bonjol bawa santrinya, di Umar. Itulah. Mereka lah yang berjuang dahulu. Nah hari ini negara menghargai kita. Kita terima kasih hari ini. Di samping ada Hari Pendidikan Nasional, ada Hari Santri Nasional. Jadi kita sangat terima kasih ini Pondok Pesantren. Dan maka sudah ada pula Undang-Undang 18 2019 tentang pesantren. Nah, ini sebuah kebanggaan kita ini, bahwa sekarang dunia pesantren itu adalah dihargai oleh negara. Dunia pesantren diangkat oleh negara. Jadi saya minta pimpinan pesantren jangan minta lagi. Ya, semangat. Kita harus bangkit. Kalau dulu kiai kita bawa bambu runcing membawa santri, menyerang Belanda. Tapi hari ini kita berjuang dengan ilmu pengetahuan. Maka dengan latar belakang itu tahun 2022 ini kita memperingati Hari Santri. Ini juga merupakan salah satu visi dan misi Kementerian Agama, yaitu pemerataan pendidikan agama dan keagamaan. Untuk pemerataan ini salah satunya adalah pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren. Di Pesisir Selatan sekarang kita punya 15 pesantren. Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya cek sebentar. Mana pondok yang hadir? Biar pondok yang hadir pun apa? Tidak ada lah yang untuk yang tidak hadir. Kita ingin bersama ini. Kita ingin bersama. Almarhum belum ada juga. Akasab belum. Pondok Gadis. Yang lain 3. Cuma 3. Ikut ada. Mudah-mudahan mereka datang sebentar lagi. Berdoa saja. Kita berdoa mudah-mudahan mereka sehat dan datang. Jadi Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, dari pihak Kementerian Agama, ini adalah salah satu misi Kementerian Agama, pemerataan pendidikan agama dan keagamaan. Maka pesantren ini sekarang kita sudah keluarkan izin operasional itu 15 pondok pesantren. Jadi yang 15 ini saya minta, saya harapkan kita berkoordinasi bersama. Kita sangat terima kasih sudah kita bentuk FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Dan kemarin sudah kita revisi, insya Allah bagaimana setuju ya, nanti ada pembukuan dan pembicaraan. Kemudian bisa mengenal bagi hari. Jadi dalam rangka itu, yang pertama kami mengimbau dengan kegiatan Hari Santri ke-8 tingkat Selatan ini, kepada pimpinan pesantren di Selatan ini, mari kita bersatu. Ini pertemuan kami pertama. Mari kita bersatu, bekerja sama, dan meningkatkan mutu pesantren di Pesisir Selatan ini.
saya sangat terima kasih hari ini Buya. Kalau bisa nanti Buya sama Buya cari tolong. Buya dari Jawa Rahman yang baru tiba. Ini ada dari Pak Iwan ini, Jawa Hijrah Medina ini. Pusat kesetaraan dia nih SMP ini. Ada nih, ada Karwana di Sanamia. Kita punya tiga versi pesantren. Ada pesantren versi sekolah umum SMP, ada versi madrasah MTS, ada versi kesetaraan. Saya minta kalau bisa bapak-bapak juga berkoordinasi ini. Dia mendapatkan hari ini. Ini luar biasa rahmat Allah bagi hari ini. Saya bertemu ini yang saya harapkan sekali. Bertemu kiai sama kiai, pimpinan sama pimpinan. Insyaallah mudah-mudahan dan itulah sebuah kesempatan. Jadi dengan Hari Santri tahun 2022 ini mengimbau mari kita NKPP bekerja sama bersatu dalam ukhuwah Islamiyah membangun pesantren di pesisir selatan. Saya juga sangat terima kasih nih Buya Anas yang usianya sudah teguh, tapi semangatnya semangat luar biasa untuk memotivasi kita ke kegiatan di Pondok Pesantren Negeri. Yang kedua, mari kita ikuti kegiatan lomba hari ini dengan sebaik-baiknya. Ini tahun pertama kita ini melalui KPP mengangkat acara dengan bersiada perlombaan. Yang pertama dia literasi. Saya sudah kirim WA, tolong dikirim sejarah latarsa kilas balik sirah pondok pesantren. Kita minta masing-masing pesantren mengirim tulisan tentang sejarah pesantren yang masing-masing. Latarsa itu Pak, jangan lupakan sejarah tuh. Latarsa, jangan lupakan sejarah. Insya Allah kalau buku ini kalau siap, kita akan launching pula di besok sini. Saya cek diri transfer yang ini baru. Pokoknya kita akan jadikan itu satu buku. Maka tinggallah yang akan membuat. Terima kasih sekolah yang membuat. Saya tunggu dalam besok kalau ada yang membuat lagi. Silakan dikirim ke diri. Kita akan satukan. Nah, itu sudah dinilai. Satu sudah kirim ke provinsi. Satu sudah kirim ke provinsi. Yang kedua itu lomba tahfiz. Yang ketiga lomba baca kitab. Yang keempat lomba pidato. Nah, lomba ini kami laksanakan untuk labor uji guru-guru pesantren. Inilah media kita, bina pesantren apa, naskah prasana, binaan guru yatim. Kita lombakan hari ini. Nah, bukan kita bersaing, kita hanya berlomba. Inilah binaan kita. Kalau anak kita menang, alhamdulillah. Kalau belum menang, kita tinggalkan. Jadi saya inginkan aktif ikutnya dulu. Kami baru berdiri Pak, tidak masalah. Yang kita inginkan begini, datangnya dulu. Jadi terima kasih anak-anak kami. Masalah niat lomba ini bukan mencari menang, ya, tapi mencari kesempatan yang terbaik tampil di depan umum. Nah mungkin semua juara satu, tapi yakinlah antum ini adalah orang yang terbaik. Antum yang hadir hari ini berarti orang terbaik di pondok ini. Kita sudah bawa kemarin lomba pos beda, pencak silat ya, saya bilang. Kita sudah bawa tiga santri kemarin yang terbaik main bola. Kita sudah bawa kemarin pos tenas yang terbaik. Ya kita kan bawa terus nanti. Nah, kita akan bawa besok Porsadin. Artinya apa? Ini adalah sebagai labor uji, media uji kemampuan kita di pesisir selatan. Ada kalah dan menang itu wajar. Karena orang yang menang itu anak-anak orang yang pernah kalah. Ya. Orang menang itu adalah orang yang pernah kalah. Karena pernah kalah lah mereka mencari menang. Jadi terima kasih ini anak-anak kami yang cantik dan ganteng. Ya. Ulang lagi nih yang kayak mau pojol ini, baru ini juara lagi. Ya. Saya terbayang seperti mau pojol dan di bulu. Mudah-mudahan ke depannya ini anak-anak kami semuanya orang yang cinta hafiz, cinta pidato, cinta baca kitab, dan juga menulis. Apa kami ini mohon binaan guru, karena anak-anak hari ini anak-anak kan anak-anak ini santri tahun 2040 kami itu adalah pemimpin. Antum sebagai pemimpin yang pondok pesantren dan pemimpin negara ini. Nah, pasal lihat dari hari ini ada 3 kecerdasan yang perlu kita bentuk sekarang ke depan. Yang pertama cerdas intelektual, kepala, autistik ilmu, cerdas intelektual. Kita harus cerdas intelektual, punya ilmu yang banyak sehingga kita siap jadi pemimpin. Karena wakil sekarang kan santri, wakil
wakil presiden sekarang santri. Nah, mudah-mudahan wakil presiden 2040 kamu nanti. Yang kedua, cerdas spiritual, ibadah hati. Cerdas hatinya. Otak cerdas, rajin sholat, rajin mengaji. Rajin sholat, rajin mengaji, rajin takbir, itu benar. Ya. Saya senang saya dari ibadah sini anak baca Quran. Saya dari sana baca Quran, itu beda ingat. Anak-anak yang cinta Quran. Yang ketiga, cerdas emosional, akhlak baik. Ya, orang pesantren itu ikhlas, orang pesantren itu rendah hati, orang pesantren itu bersatu, itu karakter. Orang pesantren itu qanaah, ini karakter. Sehingga cerdas emosional ini orang yang berakhlakul karimah. Itu dari kami sedikit sebagai tambahan. Kemudian selamat berlomba ya, kepada anak-anak kami, selamat berlomba pada masing-masing cabang. Kepada Dewan Juri kami mohon untuk dapat melaksanakan penilaian dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kita manfaatkan waktu menjelang zuhur caranya selesai. Ya, karena kawan-kawannya ada yang sangat jauh kan, ada yang di Selaut, di Selaut, di Seguntur, maaf, Ikhlas, dari lantai. Kita paham, tapi kita setuju supaya tadi. Kalau bisa besok, hari ini mohon maaf bisa ya, karena enak. Selesai upacara besok, kita sepakati tahun depan di mana dari santrinya. Sehingga lebih panjang persiapan, lebih matang hasilnya. Demikian saja dari kami, selamat berlomba. Semoga santri wan dan santriwati Sulawesi Selatan ini menjadi generasi yang cerdas, intelektual, spiritual dan emosionalnya. Demikian saja. Langsung buka ya. Akhirnya mari kita berserah kepada Allah SWT dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan lomba dalam rangka Hari Santri ke-8 tingkat Kabupaten Pesisir Selatan resmi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cabang pidato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita sama-sama dapat untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke musala Pondok Pesantren Nurul Yakin yang amat kita cintai ini. Tidak lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
yang mana beliau telah membawa umatnya dari lembah kekafiran hingga benteng keislaman seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang terhormat kepada Dewan Juri dan kepada para peserta lomba cabang tahfiz pada siang hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta lomba cabang tahfiz di Pondok Pesantren Nurul Yakin. Sebelum kita memulai acara kita, kita baca dengan basmalah. Alangkah baiknya kepada Dewan Juri memberikan arahan untuk peserta cabang tahfiz pada siang menjelang sore ini, menjelang pagi menjelang siang ini. Kepada Ustadz Bambang, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Baik, untuk mempermudah waktu pada Ustaz-Ustazah sebagai ofisial anak-anak tahfiz kita, dan yang paling kita banggakan itu anak-anak tahfiz yang hadir pada hari ini. Perlu kita ketahui nanti ketika ada aba-abanya nanti kita mungkin pakai mic aja ya. Ada bel, biasanya pakai bel ya kalau kita tahfiz, lomba tahfiz atau belnya. Kalau belnya itu 2 kali, kita kasih apa-apa. Nah, berarti itu mulai ya, kita mulai. Bisa baca ta'awuz a'udzubillah, kemudian 3 kali itu langsung membacakan soal. Jadi soal, dan cara soalnya baca bismillah, kemudian ulang lagi soal yang juri bacakan tadi, lanjutkan. Nanti kalau ada kesalahan itu teguran 1 kali. Kalau bel 1 kali berarti ada terjadi kesalahan. Silakan diulang kembali. Berarti 1 kali terjadi kesalahan. Ingat, 2 kali kita mulai. Ketika mulai silakan baca ta'awudz. Kemudian 3 kali baca soal atau nanti pindah soal. Misalkan sudah baca soal, sudah Anda jawab, kemudian juri memukul mic-nya 3 kali, berarti lanjut ke soal kedua. Kemudian selesainya itu nanti juri memukul mic-nya 4 kali, 1, 2, 3, 4, berarti itu selesai. Perlu dengan konsentrasi kepada Anda. Itu hafalan semua 1 juz ya. 1 juz. Juz 30. Ada juz 1? Semua juz 30? Yeah. Ada juz 1. Baik, masing-masing nanti setiap peserta nanti ada 3 soal. 3 soal untuk lomba tahfiz. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebelum kita mulai. Ingat, itu bel 2 kali bel itu kita mulai. Kalau 3 kali bel mulai membacakan soal. Silakan nanti baca bismillah dan ikuti soal yang juri bacakan. Kalau 1 bel sekali berarti terjadi kesalahan. Terakhir penutupan selesai itu belnya 4 kali. 1, 2, 3. Saya pahami insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dewan Juri yang telah memberikan arahannya kepada peserta lomba cabang tahfiz. Baiklah, kita masuk saja pada lomba.
dan bersiap-siap kepada peserta pemegang nomor lot 08. Misi dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمن ولا يغني بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات
صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم. Yajibu an yata'addabal waladu min sigharihi. Ahmadu waladun sawiyun lakinnahu adibun wa lihada yuhibbuhu abuhu wa huwa aidan yuhibbu su'ala an kulli shay'in la yafhamuhu. Wazata yawm tanazzaha ma'a abihi fi bustani fara'a syajarata wardin jamilatan walakinnaha mu'wajjatun faqala Ahmad ma ajmala hazihi syajarata walakin limadha ya abi ya wajjatun wa qala al-abu bi anna al-bustaniya lam ya'tani bi taqwimiha min sighariha wa sarat mu'wajjatan wa qala Ahmad al-ahsanu an kauni mahal ana wa dhahika abuhu wa qala lahu la yata'atta dhalika ya waladi bi annaha qad kaburat wa ghalzat saquha wa kadza dikal waladu alladhi lam yata'addab min sigharihi la yumkinu tatibuhu fi kibarihi. Terima kasih. Silakan dijemahkan. Wajib bahwa beradab seorang anak dari kecilnya. Ahmad adalah seorang anak yang kecil, lakinnahu adibun, tetapi dia beradab. Walihaza yuhibbuhu abuhu, dan karena ini dicintai oleh bapaknya. Bahwa dan dianya baidan juga ibu suka as-su'ala, pertanyaan, an-kulli, dari tiap-tiap syai'in, sesuatu, layak hamu, tidak dipahaminya. Bahwa ayat ini su'al an-kulli syai'in layak hamu, kita terjemahkan agar kita mengerti. Dia jangan suka bertanya. Bahwa ayat yuhibbu su'al, itu su'al dia suka, dan dia juga suka bertanya. Siapa dia? Anak. Siapa dia? Dia itu kan perginya ke anak. Dianya anak. Itu udah ada Ahmad tadi. Dianya Ahmad. Oh, iya. Jadi Ahmad kan ini Ahmad anak kecil, dan dia anaknya baik dan bermanfaat, dan dia dicintai. Ahmad dicintai oleh bapaknya. Ahmad juga yuhibbu su'al an kulli syai'in la yafhamu. Ahmad juga suka bertanya dari sini sesuatu yang itu paham. Ahmad juga suka menanyakan sesuatu yang dia tidak paham. Pada hari ini dan pada suatu hari tanah jarak membersihkan
dari Ahmad Ma'a beserta Abi bapaknya dibutuhkan pada sebuah perkebunan. Faro'a syajarata, maka melihat Ahmad pohon warna jaminan dan bunga melati yang indah. Nah, coba. Suatu hari ada sahabat. Apa yang Allah. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah yang mana atas berkat rahmat terlimpahan beliaulah kita dapat melangkahkan kaki demi selangkah, mengayunkan tangan demi seayun menuju tempat yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam untuk sang junjungan paling pagar kota Madinah, intan mutiara di surgawi, buah hati Siti Aminah, belahan jantung si Abdullah, bagaikan imam di waktu salat, bagaikan jenderal di waktu perang, yang lahir pada subuh Senin, yang mana patung-patung di sekeliling Ka'bah jatuh tersingkir. Siapa lagi kalau bukan Nabi yang terakhir, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat para dewan hakim yang arif lagi bijaksana dan yang saya hormati, hadirin sebangsa dan setanah air. Adapun judul pidato yang akan saya sampaikan yaitu menciptakan generasi yang tafaqquh fiddin. Hadirin, generasi muda adalah harapan bangsa. Di tangan mereka lah terdapat estafet kepemimpinan sebuah bangsa ditentukan. Tidak salah jika Bapak Proklamator Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Perkataan beliau tersebut bukanlah omong kosong belaka. Dalam sejarah kita dapat melihat para pemuda memainkan peran penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 17 tahun mendapatkan gelar Al-Amin. Muhammad Al-Fatih pada usia 25 tahun mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Tentu masih banyak pemuda dan pemudi yang memiliki peran penting dalam kiprah Islam. Namun generasi muda kita sekarang ini seringkali tertipu dengan waktu yang mereka miliki. Mereka tidak menggunakan waktu mereka kepada hal yang bermanfaat. Generasi muda kita saat ini sudah banyak terjerumus ke dalam pergaulan yang rusak, narkoba, judi online, miras, pergaulan bebas yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan
Di antara sebab buruknya gaya hidup manusia pada sekarang ini adalah jauhnya masyarakat dari agama, sedangkan agama adalah the way of life. Diri mereka juga jauh dari para ulama yang mengajarkan akan kebenaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan, barang siapa yang jauh dari para ulama, maka hati mereka akan terkunci dan buta dari ketaatan Allah. Sejalan dengan hal tersebut, untuk menciptakan generasi yang berkualitas, berintegritas, dan ilmu agama yang memadai, secara eksplisit tafakkur fiddin terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana minal mu'minuna liyanfiru ka'affah walaula nafara min kulli firqatin minha ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allakum yahrabun, yang artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin tersebut pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak ada bagi tiap-tiap golongan mereka yang tinggal untuk menuntut pengetahuan agama, peringatan bagi kaum mereka, dan apabila mereka telah kembali kepadanya, maka mereka bisa menjaga dirinya. Hadirin sebangsa setanah air, ayat di atas mempunyai hubungan yang cukup relevan jika dikaitkan dengan generasi muda pada zaman sekarang ini, karena pemuda adalah simbol sebuah bangsa. Pada suatu kesempatan, Rasulullah pernah memberi peringatan kepada generasi muda. Gunakanlah oleh kalian masa mudamu sebelum masa tuamu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa hidupmu sebelum masa matimu. Di tengah bonus demografi dan derasnya informasi di media sosial, sudah seharusnya generasi muda kita tidak hanya berbekal Mbah Google dalam mempelajari ilmu agama. Penting bagi kita untuk tafaqquh fiddin, untuk melanjutkan kepemimpinan dakwah serta menjaga kelanggengannya. Lalu hadirin, bagaimanakah menciptakan generasi yang tafaqquh fiddin? Yang pertama ialah kembali kepada ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, karena beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Yang kedua,
ialah mengembalikan generasi muda kita pada rumah-rumah yang dihiasi dengan cinta, kasih sayang dan kehormatan, serta di dalam rumah tersebut terdapat seorang ayah yang menjadi pengayom bagi anak-anaknya. Begitu pula terdapat seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan terbaik. Yang ketiga, meningkatkan semangat pelajar mandiri di kalangan generasi muda. Karena dengan semangat belajar kita dapat mengenal semua pengetahuan terbaik tentang menggapai cita-cita. Hadirin, mumpung kita masih muda, gunakanlah masa muda kita kepada hal yang berbaik dengan semaksimal mungkin, supaya kita benar-benar menjadi generasi yang tafaqquh fiddin. Dengan tiga hal tadi, insya Allah kita akan menjadi generasi yang tangguh, siap melanjutkan estafet pemimpinan dakwah dan bangsa. Demikianlah pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Al-Kasam